Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Alur cerita film kali ini adalah mengangkat kisah asal-usul Sungai Gangga yang dianggap suci oleh umat Hindu. Yuk tanpa basa-basi langsung aja di mana Sarman dan teman-teman yang hendak memburu buaya karena telah meresahkan para nelayan penduduk Army. Di mana seekor buaya berukuran yang sangat besar itu tiba menghampiri mereka. Buaya itu menggigit kapal hingga seseorang jatuh ke air. Semua merasa sangat panik karena hampir saja salah satu teman mereka diterkam buaya. Untung Sarman berhasil menangkap tangan temannya hingga bisa naik ke kapal kembali. Sarman lalu menyusun strategi agar dapat menangkap buaya itu. Sarman lalu menyuruh Hojo memancing perhatian buaya. Buaya segera menerkam Hojo, tapi untung Sarman segera menancapkan senjata trisulanya ke leher buaya itu. Tapi Sarman juga ikut ketarik buaya itu dan masuk ke dalam air. Tapi karena kelincahan Sarman yang diberikan dewa, Sarman berhasil membunuh buaya itu dan lalu mereka semua membawanya agar para penduduk Army tahu kalau buaya yang meresahkan mereka sudah mati. Sesampainya di desa Army, Sarman disambut masyarakat. Dia diberkati oleh masyarakat dan kepala adat. Dia juga dianggap sebagai pahlawan. Setelah itu Sarman dan pamannya yang bernama Durjan pun pulang ke rumah. Tapi mereka disambut tangisan oleh sang bibi yang bernama Bima. Karena bibi Bima sangat khawatir dengan Sarman yang selalu saja mempertaruhkan nyawanya untuk masyarakat Army. Scene lalu berlanjut di malam hari. Seperti biasa, Sarman selalu memimpikan sungai dan seekor kijang putih bertanduk satu. Di pagi hari saat dia terbangun, dia langsung menanyakan hal itu kepada Bibi Bima. Bibi Bima dengan santai menjawab kalau itu hanyalah mimpi belaka. सपी नहीं था। अब जा। Sarman menyusul pamannya ke ladang. Sarman meminta izin kepada pamannya Durjan agar mengizinkan pergi berdagang di Mohenjo-daro. Sarman ingin pergi berkeliling dunia dan juga ingin melihat sungai Sindu. सब देखना है मुझे काका। Tapi lagi-lagi Durjan tidak mengizinkannya. Jawaban pamannya membuat Sarman sangat kesal dan langsung pergi. Scene berlanjut di pagi buta. Sarman membangunkan Hojo agar dia mau ikut dengan Sarman pergi berdagang ke Mohenjo-daro secara diam-diam. Saat dia keluar rumah dan membawa barang-barangnya, dia terkejut melihat Paman Durjan yang sudah memergoki mereka. Karena tidak ada pilihan lagi, akhirnya Paman Durjan mengizinkan Sarman pergi ke Mohenjo-daro untuk berdagang. Tapi sebelum pergi, dia memberikan arahan kepada Sarman agar tidak menurunkan harga jual. Karena di sana dipenuhi oleh orang-orang yang jahat dan orang yang rakus. Paman Durjan juga memberikan bungkusan di mana Sarman boleh memakainya hanya ketika dirinya berada dalam kesulitan. Singkat cerita, sampailah Sarman dan rombongan di kota Mohenjo-daro. Di sana, Sarman takjub dengan bangunan yang megah itu. Dia juga bertanya tentang 6 lambang di depan benteng. Di sana ternyata terdapat lambang unicorn atau keledai bertanduk satu. Dan ternyata lambang itu mempunyai arti yakni hewan tersuci yang dihormati di wilayah Sindu dan mempunyai lambang Mohenjo-daro. Di saat Sarman berjalan menuju kota Mohenjo, dia dicegat oleh seorang yang berpenampilan gila yang bernama Jakiro. Dia mengingatkan agar Sarman segera pergi karena tempat itu adalah tempat orang yang serakah. Jakiro diusir pengawal kerajaan karena mengganggu perjalanan pedagang. Sarman memberi dia selendang kepada Jakiro dan Jakiro pergi. Sarman lantas bertanya kepada pengawal kerajaan tentang siapa Jakiro. Ternyata Jakiro adalah keluarga penemu wilayah Mohenjo-daro. Cerita berlanjut, dagangan Sarman ditawar murah oleh pembeli. Dia tidak mau melepas harganya karena mengingat pesan sang paman. Tapi pengawal raja memberinya saran agar melepas harga yang ditawarkan pembeli karena sebentar lagi akan sepi pembeli. Sarman pun akhirnya mau melepasnya dan dia pun berkenalan dengan pengawal itu yang bernama Lotar. Tiba-tiba anak Raja Maham yang bernama Monja datang dan menawar murah dagangan. Seseorang pedagang lalu mengeluh akibat sungai Singdu yang berubah aliran hingga menerjang rumah desa dan segalanya. Bahkan makanan dan pakaian pun ikut terseret. Mereka mengumpulkan sisa hasil panen mereka untuk dijual ke kerajaan dengan harga 4 lazuli. Sehingga mereka bisa membangun kembali desa mereka. Tapi sayangnya Monja menawar dengan harga murah yakni 2 lazuli. Tanpa menghiraukan keluhan rakyat, ia lalu berkata jika mereka menginginkan 4 lazuli, mereka harus menghadirkan setiap malam satu wanita untuknya. Seorang rakyat berteriak atas jawaban Monja itu, tapi dia malah dihajar oleh Monja. Sarman yang tidak terima langsung protes. Dia berkata jika Monja tidak setuju 4 lazuli,
maka tidak ada barter. Lothar yang khawatir kawan barunya kenapa-napa lantas menyuruh orang pada bubar dan menyetujui sistem barter itu. Lothar menasihati Sarman agar tidak mengulanginya lagi, kalau tidak nyawanya akan terancam. Sarman berkata bahwa transaksi seharusnya dilakukan dengan jujur. Aku juga petani yang mengerti jerih payah mereka. Ditambah lagi, dia melecehkan wanita, dan bagaimana aku bisa diam saja? Sarman lantas menyuruh Hojo mengemasi barangnya dan pergi dari Mohenjo karena terlalu banyak orang yang serakah. Di tengah kemarahan Sarman, dia tanpa sengaja melihat seorang wanita cantik mengenakan mahkota dan selalu dihormati penduduk Mohenjo karena menjadi simbol Ibu Sindu. Wanita itu bernama Chani, putri sang pendeta yang akan membawa perubahan baru untuk kota Mohenjo-daro. Sarman tidak bisa berhenti menatapnya, sampai dia tidak sadar. Ternyata Chani sudah ada di hadapannya. Dan ternyata wanita cantik itu membuat Sarman berubah pikiran dan tidak jadi meninggalkan Mohenjo-daro. चल चल बेटा Sin beralih di kerajaan. Raja mengadakan rapat dengan para kepala majelis. Raja berkata akan menghancurkan wilayah Harappa karena pusat perdagangan kini berpindah di kota Mohenjo-daro. Kepala majelis pertanian menentang itu. Kota Harappa tidak pernah merugikan kota Mohindo. Bendungan Sindu yang dibuat raja juga pembangunan jalan dan benteng tidak ada faedahnya bagi mereka. Raja lalu berkata akan menaikkan pajak rakyat karena dana pembangunan jalan dan benteng sudah habis. वो हाथ उठाओ जो विरुद्ध है वो मुट्ठी दिखाओ Kepala tambang, keamanan, seni, dan lain-lainnya, kecuali kepala pertanian setuju dengan titah raja yang akan menaikkan pajak rakyat. Pertentangan itu malah berujung kematian untuk kepala pertanian dan para pengikutnya. Mayat mereka digantung tanpa dikremasi ataupun dikuburkan. Sin lalu berlanjut di keesokan hari. Sarman bertanya bagaimana cara bisa ke tempat kuil pendeta. Lontar berkata kalau Sarman harus menunjukkan tanda agar dapat memasuki sana. Dia lalu menunjukkan tanda yang diberikan Paman Durjan kepada Lontar dan mereka akhirnya pergi. Sampainya di area kuil, tiba-tiba ada 4 kuda yang mengamuk dan lepas dari pawangnya. Kuda itu lari dengan kencang menuju tempat berdirinya Chani. Sarman dengan sigap segera lari untuk menenangkan kuda itu. Kuda pun seketika tenang dan Chani pun terselamatkan. Ayah Chani langsung berterima kasih dan mereka pun berkenalan. Chani merasa terpukau atas keberanian Sarman. Sarman pergi ke kuil. Dia bertanya tentang patung hewan yang sama dengan tanda yang dimilikinya kepada pendeta. Lalu pendeta bertanya dari mana tanda itu. Dia lalu menjawab tanda itu diberikan pamannya yang bernama Durjan. Lalu pendeta bertanya lagi, di mana ayahmu? Dia menjawab kalau ayah ibuku sudah meninggal karena wabah dan ayahku bernama Surjan. Dia lalu bertemu Chani yang tersenyum lebar kepadanya. Sarman keluar dari kuil, dia langsung diajak pergi dengan Lontar. Dia melihat kepala majelis pertanian yang digantung jasadnya. Sarman lantas protes dengan Lontar. Dia sebagai pengawal kerajaan tahu kedoliman Raja Maham tapi malah tidak berbuat apa-apa. Sarman bertanya-tanya dan merasa seperti dia ada kaitannya dengan Mohenjo karena memiliki tanda unicorn dan selalu didatangi unicorn itu di dalam mimpinya. Sebelum pertanyaannya itu terjawab, dia berjanji tidak akan meninggalkan kota tersebut. Sin masih berlanjut. Pengumuman kenaikan pajak raja telah sampai kepada rakyat. Rakyat mengeluh, karena itu bukan pertama kalinya pajak naik. Kenaikan pajak akan tambah menyusahkan masyarakat. Sarman pun protes dan berkata tidak akan mau membayar pajak yang tinggi itu, karena itu sama halnya dengan membunuh rakyat kecil. Aksinya didukung penuh oleh semua masyarakat di sana. Kabar penolakan pajak itu pun sampai di telinga Raja Maham. Raja pun menyuruh Kulka, pengawalnya itu, agar mencari tahu siapa pemuda itu. Sin berpindah di kuil. Chani curhat perasaannya tentang Sarman kepada Junu, sang pelayan wanitanya itu. Sepertinya Chani sudah jatuh cinta dengan Sarman karena telah menyelamatkannya dengan menjinakkan kuda yang hampir menyerangnya itu. Junu mengingatkan agar Chani menghentikan rasa cintanya itu karena sumpah ayahnya kepada Ibu Sindu. Tapi Chani ingin bertemu dengan Sarman. Dia lalu berencana pergi. Chani pergi tanpa mengenakan baju dan mahkota kehormatannya agar tidak dikenali penduduk dan menuju pasar ternak. Chani akhirnya bertemu dengan Sarman. Mereka saling bertatapan, lalu Sarman mengajak Chani pergi. Saking excitednya, Sarman sampai hampir terjungkal. Sarman berkata walaupun Chani tidak mengenakan pakaian dan mahkota, dia bisa mengenalinya. Chani pun berkata kalau dirinya melakukan itu demi untuk bertemu dengan Sarman. Chani lalu mengajak Sarman keliling kota. Karena tidak ada yang mengenali Chani, dia bertingkah sesuka hatinya untuk membuat dirinya bahagia. Tiba-tiba Kulka mengenali Chani. Juno memberitahu Chani hal itu. Mereka segera pergi dan hampir saja mereka tertangkap oleh Kulka.
Di keesokan harinya, malam acara pemujaan bulan pun tiba. Sarman diam-diam mengikuti acara tersebut. Sarman menguping pembicaraan raja yang saat itu melihat belanjaannya, yakni pedang tembaga. Dia malah tidak sengaja mendengar rencana keji sang raja. Ia rela membuat bendungan, memindahkan aliran air demi menambang emas, hanya untuk membeli dan memperbanyak senjata. Di perayaan itu, pendeta mengumumkan pertunangan Chani dengan Moja. Di sana Moja melihat Sarman, lalu menyuruh pengawalnya mengejar Sarman. Ia lalu menyamar menjadi penari dengan mencoret-coret wajahnya. Chani keluar sambil bernyanyi nyanyian doa. Setelah ritual pemandian selesai, Sarman malah menyelundup di ruang ganti Chani. Dia menyatakan perasaan cintanya kepada Chani dan Chani pun mengiyakannya. Tapi sayangnya Chani akan dinikahi oleh Moja. Tiba-tiba Moja datang dan mengejutkan mereka berdua. Chani berkata kalau dirinya sedang berganti pakaian. Di saat yang genting, Sarman malah mencuri kesempatan mencium bibir Chani. Chani terkejut. Ditambah lagi Moja menanyakan pakaian Chani yang jelas-jelas berada di seberangnya. Chani menyuruh Moja pergi agar dia bisa keluar dan Moja pun pergi. Chani dan Sarman melanjutkan berciuman. Tapi tiba-tiba Chani teringat kalau dia tidak boleh melakukannya. Dia adalah mempelai Moja yang telah ditentukan sejak lahir. जब जन्म हुआ मेरा Tapi Sarman meyakinkan Chani bahwa sesuatu yang ditentukan juga masih bisa berubah. Sarman harus segera pergi karena Moja menunggu di luar. Saat keluar dari kamar, dia malah kepergok Raja Maham. Untung saat itu dia bisa lolos dan pergi. Raja Maham yang khawatir langsung memaksa pendeta agar segera menikahkan anaknya dengan Moja. Dan 2 hari lagi pernikahan akan dilangsungkan. Singkat cerita, ijab kabul segera digelar. Saat Chani sedang dinasehati Ibu Ratu, Junu datang dan memberitahukan kedatangan Sarman. Sarman berdebat dengan Chani. Dia menghasut Chani agar tidak mau menikah dengan Moja. Tapi Chani takut jika harus merusak acara pernikahan itu, karena Moja tidak suka penolakan. Jika ada yang menolaknya, maka Moja tidak segan akan membunuh orang itu. Sarman tidak mau pergi dan malah mengikuti kata hatinya yang suci itu. Akibatnya, Moja datang dan langsung membekap Sarman. Dia menghajar Sarman habis-habisan. Lalu sang raja menjatuhi hukuman mati untuk Sarman. Tapi pendeta memohon ampunan untuk Sarman karena dia hanyalah orang asing yang tidak tahu aturan Mohenjo-daro. Lalu raja akhirnya memutuskan untuk memberinya kesempatan menolong dirinya sendiri dengan mengikuti ujian Bakar Zokar, yakni ujian di mana dia harus melawan 2 manusia buas dari hutan dan berperawakan tinggi, juga akan disaksikan oleh seluruh rakyat atau seluruh masyarakat. Sarman setuju, tapi dia meminta satu permintaan. Jika dirinya berhasil melawan Bakar Zokar, Chani harus dibebaskan dari perjodohannya dengan Moza. Dan raja pun setuju atas permintaan terakhir Sarman. Sebelum ujian itu, Sarman dikurung di penjara. Pendeta datang menemui Sarman. Pendeta akan mengungkap kebenaran tentang Sarman, di mana pemimpin sebelum Maham sebenarnya adalah ayah Sarman, yakni Surjan. Maham dulunya hanyalah kepala perdagangan yang terlibat dalam transaksi ilegal Sumeria. Maham telah menghasut para menteri kerajaan. Dia membuat bendungan untuk menambang emas, manipulasi rencana, dan menfitnah Surjan dengan meletakkan emas di dalam rumahnya, hingga membuat Surjan dihukum mati dan jasadnya digantung tidak dikremasi. Lalu Maham mengangkat dirinya sendiri sebagai raja. Paman Durjan telah menutupi kematian ayahnya karena dia takut dengan Maham. Bahkan pendeta sendiri telah berbohong sebagai saksi. Setelah bendungan itu selesai, penduduk malah merasakan kekeringan dan kemiskinan bertambah hingga mereka sadar bahwa Surjanlah yang benar. Akhirnya dia tahu mengapa Mohenjo-daro tidak asing baginya. Lalu pendeta berkata kepada Sarman karena hanya dialah satu-satunya yang bisa menghentikan kekejian Maham. मेरा नगर है मोहनजोदारो। Ujian Bakar Zokar pun dimulai. Sarman tanpa ragu mendatangi tempat yang sudah disaksikan oleh semua rakyat. Sarman memilih senjata Trisula. Bakar dan Zokar pun dikeluarkan. Pertandingan hidup dan mati pun dimulai. Senjata mereka dibuang. Sarman memukuli Bakar, tapi tidak mempan. Sarman dengan mudahnya dibanting oleh mereka. Lalu Sarman memanjat naik, meloncat, dan menghajar kepala Bakar. Zokar mengambil senjata. Sarman pun mengambil trisulanya. 2 lawan 1 dan mereka terus bertarung. Sarman terhimpit badan si kembar itu hingga badannya terangkat. Tapi Sarman berhasil menjatuhkan si kembar dan menancapkan kayu runcing itu ke kaki Bakar. Zokar yang melihat langsung mengamuk dan menghampiri Sarman. Sarman pontang-panting melawan Zokar yang badannya jauh lebih besar dan kuat. Tapi saat dia terjatuh, dia segera mengambil trisulanya, menendang kaki Zokar hingga dia terjatuh dan langsung menancapkan trisulanya ke tubuh Zokar. Dan Zokar pun akhirnya is dead. Pertarungan belum selesai.
Bakar ternyata masih hidup. Dia menghampiri Sarman, tapi Sarman dapat mengatasinya. Sarman segera mengambil pedang dan akan menusuk Bakar. Tapi karena iba, dia tidak jadi melakukannya. Lalu para penduduk berdiri dan meneriaki keberhasilan Sarman. Raja Maham dan Moza pun pusing melihat kelincahan Sarman. Mereka pun pergi dari tempat itu. Scene berlanjut dengan penuh kemarahan. Moza datang ke kuil, dia membunuh pendeta, dan lalu akan menghabisi Chani. Chani histeris melihat ayahnya mati. Dia lalu lari dari sana. Untung Sarman datang dan berhasil menghentikan Moza dengan membunuhnya. Pengkremasian pendeta pun dilakukan. Chani hampir pingsan, tapi kemudian dia beranjak dan langsung mengumumkan tentang kebenaran Sarman, sang putra Raja Surjan. Mereka tambah yakin karena saat itu pamannya, yakni Durjan, mendatangi Sarman. Dan akhirnya semua penduduk akan mendukung Sarman. Sarman lalu memerintahkan untuk mengkremasi semua orang yang telah mati berjuang untuk Mohenjo-daro. Sarman menanyakan kepada Durjan mengapa dia tidak memberitahunya tentang masa lalunya. Pamannya menjawab kalau dirinya tidak seberani Surjan. Dia takut dan dia lemah. Dia sudah kehilangan Surjan. Dia tidak ingin kehilangan Sarman juga. Dia lalu meminta maaf kepada Sarman. Bibi Bima lalu berkata kalau hidup Sarman adalah hal yang paling penting bagi mereka. Sarman lalu memaafkan keduanya. Scene berpindah di kerajaan. Ibu Moza menyalahkan Maham atas kematian putranya. Dia juga menyalahkan kehancuran yang telah terjadi di Mohenjo-daro. Tapi istrinya malah ditampar. Lalu sang istri berkata, Sarman adalah anak Surjan. Inilah keadilan dari Ibu Sindu. Kau menggantung ayahnya dan dia mengambil putramu. Dan kau juga tidak akan mampu menghentikan kehancuranmu. सरवन सृजन का बेटा है। Scene lalu berpindah ke Sarman. Dia akan membongkar kedok pertambangan emas ilegal yang didalangi oleh Raja Maham. Ia lalu mengecek bendungan itu dan melihat betapa keringnya tanah Harappa. Lalu di malam hari mereka membuat rencana untuk melengsarkan Maham dengan membuka kedok emas itu. Mereka mencegat pegawai Maham yang hendak menukar emasnya untuk dijadikan barang bukti. Saat mereka berhasil, Sarman mendengar suara petir. Sepertinya dia mempunyai feeling akan terjadi sesuatu dan menyuruh Banu menjaga bendungan, kemudian memberikan kabar. Di pagi hari, Sarman mengumpulkan semua penduduk dan membongkar kedok Maham yang menukar emas ilegal dengan senjata buatan Sumeria. Tiba-tiba pengawal Maham datang menyerang, tapi jumlah mereka yang sedikit dan akhirnya mereka kalah. Sarman dan warga menyeret keluar Maham dan melengsarkannya. Dia diikat di tiang. Scene berpindah sebentar di bendungan. Banu melihat air yang sudah membludak. Dia lalu lari dan menghampiri Sarman. Semua warga khawatir. Sarman lalu berpesan agar tetap tenang dan segera menyuruh mereka mengambil barang-barang yang diperlukan, juga menunggu di gerbang depan, dan mereka semua harus segera meninggalkan Mohenjo-daro karena air semakin meluap dan akan mengakibatkan jebolnya tanggul bendungan. Maham meminta agar Sarman melepaskan ikatannya, tapi apa yang sudah dia buat dia harus menanggungnya sendiri. Sarman pun pergi. Sarman lalu membuat strategi agar para penduduk dapat segera menyeberang bukit, supaya mereka tidak terkena bencana akibat tanggul itu. Ia lalu berencana membuat jembatan perahu. Sarman dan tim menyeberangkan tali untuk diikat di tanah seberang. Mereka menyusun kapal hingga membentuk sebuah jembatan. Para penduduk segera menyeberangi air itu dengan kapal. Scene menunjukkan Maham yang menemukan pisau di belakang tiang. Dia segera merobek tali yang mengikatnya itu. Berpindah di lokasi jembatan lagi, semua orang menyeberang, yang tersisa adalah Jakiro. Dia tidak mau menyeberang karena dia ingin menyaksikan kematian Maham. Sarman segera lari dari atas jembatan, tapi sayang air segera naik dan tanggul pun jebol. Sarman kehabisan waktu untuk menyelamatkan diri, jembatan perahu pun ambyar dibuatnya. Tapi untungnya Sarman berpegang tali yang dibuatnya dan akhirnya dia bisa selamat. Lalu mereka semua menyaksikan tsunami yang menutupi tempat tinggal mereka. Waktu kian berlalu, air pun semakin surut dan membentuk sungai yang sangat jernih.